sekaligus saya juga sebagai pimpinan pondok pesantren modern Zamzam Muhammadiyah Purwokerto, yang beberapa waktu lalu saya menjadi ketua takmir Masjid Agung Baitus Salam selama 2 periode. Sehari-hari memang saya dinasnya ada di UIN Sekju Purwokerto, selain juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Sekolah Tinggi Teknik Wiworo, dan kebetulan saya adalah orang lapangan dalam arti suka wall climbing, mountaineering, dan kegiatan pendakian, karena memang saya memiliki hobi scouting movement itu ya. Maka gimana, ada sesuatu yang barangkali mau ditanyakan terkait dengan tugas mata kuliah ini apa dan bagaimana itu Mbak Ciara dan kawan-kawan? Begini Pak, kan kita menggunakan emang media sosial sebagai media dampak. Menurut Bapak, bagaimana sih kita dapat memanfaatkan algoritma yang unik ini dari platform media sosial untuk memperkuat pesan positif dalam dakwah? Ya, ini kita tahu algoritma itu kan semacam cara, metode yang dipakai di dalam komunikasi. Komunikasi itu bisa komunikasi pembelajaran, komunikasi sosial, termasuk komunikasi dalam arti agama, yaitu dakwah, yang di dalamnya itu sudah mengandung semacam aturan-aturan yang secara sistemik, struktural, secara begitu jelas dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, kalau kemudian ini dikaitkan dengan masalah dakwah, kita tahu bahwa dakwah itu adalah satu proses menyampaikan pesan moral, pesan agama, pesan nilai-nilai religiusitas yang itu dibawa oleh utusan Allah atau Nabi untuk apa? Mencerahkan umat, menghilangkan kejumudan dan kebodohan. Nah, ketika berbicara tentang dakwah, maka ada keterkaitan antara orang yang diajak untuk mendalami agama dan juga ada kaitannya dengan orang yang mengajak, atau tepatnya adalah dai dan sasaran dakwah sendiri. Nah, kita tahu bahwa pesan agama itu sangat variatif, mulai dari soal moral, etika, ekonomi, sosial, budaya, sampai kepada soal ritualitas. Nah, kemajuan teknologi yang sekarang tidak bisa dihindari itu seakan-akan menjadikan penyampaian pesan-pesan moral, nilai-nilai agama itu bisa dilakukan secara instan, secara cepat. Itu memang tidak salah. Tapi kalau kita bicara tentang konten dari dakwah, itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akhlak mulia, maka materi dari mengajak kepada akhlak mulia maupun juga peribadatan itu mesti harus dilakukan secara berurutan, tidak bisa disampaikan secara frontal dan atau to the point. Kenapa gitu kan? Karena itu berkaitan dengan 3
disusun sedemikian rupa untuk memahamkan dulu dari sisi konsep, ya dari sisi konseptual itu sendiri. Nah, ketika dari sisi konseptual, ya, maka kalau itu dari sisi konsep sudah diketahui dan dipelajari, orang itu relatif nanti akan bisa menerima. Misalnya kita bicara tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu mesti harus dimaknai apa arti berbuat baik kepada orang tua, dimensinya apa, dasarnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu pemahaman, knowledge dulu yang harus diberikan. Nah, itu berarti takaran pertama, memahamkan secara konsep. Lalu yang kedua adalah menjelaskan dalam konteks mengarahkan kepada hati agar siap menerima dalam tanda kutip doktrin-doktrin, nilai-nilai ajaran agama tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana membuka hati orang yang diajak untuk mendalami satu ajaran agama dan mengamalkan agama, maka di situ perlu diyakinkan melalui dua hal. Pertama adalah tekstual, yang itu adalah firman Allah. Orang itu akan relatif yakin kalau ajaran yang diberikan itu benar kalau tekstualnya ada. Nah, selanjutnya apa? Yaitu didukung dengan kontekstual. Apa itu kontekstualnya? Kontekstualnya adalah realita. Nah, ketika tekstual dan kontekstual itu bisa dipadukan, maka hati manusia nanti akan terbuka untuk menerima ajaran agama itu. Nah, lalu yang ketiga emosi. Nah, emosi itu berkaitan dengan kehendak. Emosi itu relatif akan bisa dikendalikan ketika akal dan hati itu bisa disatukan sedemikian rupa. Jadi penggunaan platform media sosial terkait dengan algoritma itu saya kira tetap bisa dipakai dalam konteks berdakwah, dalam konteks mengajak orang untuk mendalami satu ajaran agama. Apakah kemudian soal metode tradisional itu tetap masih bisa dipakai? Tetap bisa. Karena apa? Kalau kita bicara tentang tradisional, itu berarti bicara tentang apa itu cara berdakwah tanpa menggunakan media. Itu pertama. Ya. Masih, monggo. Kira-kira gimana? Ya. Pertanyaannya di ayat 15 salah. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa apa yang dibagikan di media sosial reliable dan dapat diterima oleh beragam audiens? Begini Mas, ketika kita itu bicara tentang sasaran dakwah, sasaran apa istilahnya itu orang yang akan diajak, kita tahu agama itu dari bahasa Sanskerta apa? A dan gama. A itu artinya tidak, gama adalah pusat. Berarti agama itu tidak mengajarkan kerusakan, agama tidak mengajarkan kekufrukan. Nah, ketika agama itu tidak mengajarkan kerusakan dan kekufrukan, maka siapa yang akan diajak untuk melakukan satu ritual agama menuju kepada sesuatu yang baik? Tentu adalah audiens secara keseluruhan. Nah, kita itu hidup di Indonesia.
Hidup di Indonesia beragam agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Ada berapa agama? Berapa? 7 apa 5 apa 9? Berapa? 5. Ada 5. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, terus apa? Konghucu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara siapa yang akan diajak untuk beragama, semua anak yang lahir di dunia itu sudah beragama. Nah, agamanya anak mengikuti agamanya siapa? Orang tuanya. Nah, sehingga kalau anak itu lahir dari keluarga Muslim, berarti secara tidak langsung anak yang lahir itu pasti bisa dikatakan agamanya juga Islam, karena dibesarkan oleh ayah ibunya yang beragama Islam. Kalau dia lahir dari keluarga Nasrani, maka dia juga akan besar dari orang tuanya karena dia beragama Nasrani. Nah, sekarang jika semua orang itu sudah beragama, apakah kemudian perlu didakwai gitu kan? Perlu diajak untuk masuk agama atau tidak gitu kan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang siapa yang bisa diajak beragama melalui media sosial, itu sebenarnya mengarah kepada penalaran, nalar yang bisa diterima oleh hatinya. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah beragama, maka dia itu bisa jadi suatu saat akan mengalami kebimbangan, goncang dalam keyakinannya. Kenapa? Karena dia menemukan fakta yang berbeda, fakta yang tidak sama antara hasil pikir dengan perasaan. Disinilah kemudian ajakan beragama itu menjadi dibutuhkan. Nah, media sosial yang bagaimanakah yang kredibel, yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat? Yaitu pertama adalah media pendidikan formal. Kita tahu pendidikan formal itu terstruktur, tersistematisir, dan juga diatur secara jelas dalam kurikulumnya. Tapi kita tahu pendidikan agama seperti saudara sekalian, kuliah agama berapa SKS? Berapa? 4, 6, 2, 3? Berapa? 3. Nah, 3 SKS nggak sampai 6 kan? Nah, kalau hanya 3 SKS itu kira-kira kalau untuk mendalami agama apakah cukup? Tidak cukup. Maka kemudian diperlukanlah pendidikan, apa istilahnya itu, media sosial yang kredibel, yang bisa diterima oleh masyarakat umum melalui pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan itu kalau bagi yang beragama Islam, maka itu melalui madrasah atau pondok pesantren atau taman pendidikan Al-Quran atau taman pendidikan agama. Itu banyak sekali. Nah, 2 hari ini saudara sekalian sebenarnya masih kurang cukup, karena kita tahu kalau kuliah agama berapa jam? 60 menit atau 90? 90 menit. Hanya 60. Kalau 3 SKS berarti kan 90 ditambah 30 kan apa itu 2 SKS itu sama dengan 90 menit. Kalau 90 menit berarti separuhnya 90
cukup, maka diperlukanlah sebenarnya media sosial yang kredibel untuk memantapkan orang dalam mendalami ajaran agama. Itu basic utamanya ada pada small family atau keluarga kecil. Nah, disinilah media sosial itu menjadi berperan penting bagaimana bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tua yang memiliki anak. Jadi sekarang media sosial sangat terbuka. Dengan handphone yang kecil ini, orang tua siapapun akan bisa memberikan penjelasan kepada anaknya tentang sesuatu tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang tua itu punya waktu untuk membuka konten agama sekalipun sudah disiapkan? Apakah orang tua juga mendalami konten yang ada dalam agama? Kalau sebatas membaca, kira-kira gimana? Bisa. Tapi kalau menjelaskan, kira-kira gimana? Nah, yang ketiga, apakah orang tua juga dalam tanda kutip diguru dan ditiru atau diperhatikan oleh anaknya pada saat menjelaskan? Di sini diperlukan apa yang disebut dengan kewibawaan. Nah, kewibawaan itu relatif dimiliki oleh guru di pendidikan formal. Nah, agar media sosial yang kredibel baik melalui jaringan yang begitu luas itu bisa dimanfaatkan secara terpadu, maka perlu kerjasama antara guru dan orang tua dan masyarakat. Itu Mas. Ya. Oke, sampai diminum silakan gimana? Ini Pak, bagaimana sih cara kita secara kreatif memanfaatkan tren media sosial yang baru muncul ini? Ya kan di luar sana juga kan banyak tuh ya kayak short video atau live streaming. Nah itu untuk agar kita bisa melibatkan generasi muda untuk masuk ke dalam hal-hal kayak itu dalam diskusi bermanfaat itu gimana Pak? Oke, sekalian, kemajuan teknologi yang sangat begitu cepat, apalagi kemarin muncul artificial intelligence itu kan, meta, ya kan? Itu segala macam pertanyaan itu bisa dijawab. Misalnya kamu, gimana caranya bikin rambut saya keriting? Langsung dijawab di situ. Gimana supaya gigi saya tidak gigit seperti saya? Langsung dijawab semuanya dan lain sebagainya. Nah, begini, media dakwah yang sekarang ada itu sangat-sangat beragam. Mulai dari adanya film pendek atau juga ada siaran langsung. Kalau di Purwokerto siaran langsung yang hanya bisa didengar adalah RRI ya, Pro 1 ya 98,1 MHz. Itu juga ada siaran langsung live yang dilaksanakan oleh masing-masing pribadi, bukan lembaga. Kalau lembaga misalnya TV Banyumas atau Antv atau RCTI, nah masing-masing pribadi seperti ini. Ketika kita saling ngobrol tentang media dakwah ini, apakah orang luar bisa mendengarkan? Bisa, kalau itu di setting sekarang, ya kan? Tapi karena ini berupa rekaman, maka hanya internal, kecuali nanti kalau sudah di-upload atau diunggah. Nah, ragam adanya
istilahnya itu tren media sosial untuk berdakwah melalui siaran langsung itu sebenarnya sangat-sangat meringankan semua pihak, karena tidak perlu, jangankan berdandan, mandi aja nggak perlu kan. Kenapa? Cukup di rumah, cukup di mana saja kan itu kan. Termasuk juga adanya film pendek, ya film pendek yang bernuansa agama. Agama itu jangan diartikan hanya sholat, hanya haji, bukan. Agama itu termasuk mengajak kepada kebersihan lingkungan, film mengajak berbakti, tawadhu pada orang tua. Itu sebenarnya sangat baik sekali untuk diakses oleh generasi muda sekarang maupun yang lain. Nah, pertanyaannya, ketika platform media dakwah itu sangat begitu banyak, baik melalui film pendek, siaran langsung maupun yang lain sudah tersedia, maka apakah anak-anak muda sekarang itu tertarik untuk mendalaminya? Apalagi kalau dikaitkan dengan soal keimanan. Mungkin tidak dia akan tertarik meningkatkan, mendalami keimanannya melalui tema-tema tertentu yang akan disiarkan. Nah, atau apakah dia tertarik untuk membuka video-video, film-film pendek terkait tentang soal keimanan? Itu sebenarnya ada kaitannya dengan mindset dan pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti ini ya, ketika Mbak Raisa ini mengajak kepada kawannya, yuk kita ngaji. Waduh capek, nah kalau gitu kita live saja gimana? Nah ini baru dia tertarik. Gak apa-apa, dalam dunia modern seperti ini nampaknya memang ada kecenderungan generasi muda sekarang itu kurang begitu tertarik untuk mendalami ajaran agama melalui media sosial. Apalagi kalau kemudian secara langsung di lapangan, misalnya di Masjid Agung mau mengadakan tabligh akbar besok hari Ahad itu, apakah anak-anak muda mau ikut? Sangat tergantung kepada mindsetnya. Nah, agar hal itu bisa dieliminir, diantisipasi bagaimana keimanan anak-anak remaja sekarang itu bisa naik, maka diperlukan semacam pengemasan konten film pendek yang baik dan juga siaran langsung yang kira-kira bisa menjadikan anak tertarik. Nah, itu ada kaitannya dengan apa? Tentu ada kaitannya dengan woro-woro. Coba kalau seperti ini, apakah di antara kita tadi meluangkan waktu membuka di internet bagaimana membaca Al-Quran surat Al-Asr secara baik? Tidak kan? Nah, kenapa tidak? Karena dia merasa tidak butuh masalahnya itu. Nah, untuk itu mendalami ajaran agama melalui media sosial, baik itu film pendek maupun secara langsung, itu akan mendapatkan respon yang begitu kuat dari anak-anak remaja sekarang kalau dikaitkan dengan kelompok-kelompok kajian-kajian tertentu. Jadi munculnya video pendek maupun juga siaran langsung yang juga melibatkan generasi muda itu akan menjadi lebih disenangi kalau aktornya itu adalah orang-orang yang selama ini sudah mengudara, sudah terkenal, maka dia akan menjadi tertarik.
tantangan bagi kita generasi muda untuk menjadikan media sosial dalam penguatan keimanan dan atau pengamalan ajaran agama. Itu Mas. Ya. Ada masih? Oh masih. Ya, silakan. Menurut Bapak, apa peran influencer dalam membentuk persepsi tentang Islam di media sosial dan bagaimana mereka dapat dilibatkan secara efektif untuk mempromosikan dakwah yang otentik? Influencer atau pengikut, ya kan, atau orang yang diajak itu memang sangat beragam. Kalau remaja jelas kategorinya ada remaja pemula, ada remaja dan ada remaja diperpanjang. Tahu remaja diperpanjang? Belum. Remaja diperpanjang itu sudah waktunya dewasa tapi masih keremaja-remajaan. Dia belum bisa bersikap secara dewasa. Nah, sebenarnya begini, agar para remaja itu bisa memahami Islam secara lebih efektif dan bisa diajak untuk melaksanakan dakwah, itu anak-anak remaja itu akan lebih banyak senang dan atau tertarik ketika Islam dalam tanda kutip konten-konten ajaran agamanya itu dikaitkan dengan fenomena, dikaitkan dengan realita, atau bisa dikatakan makna Islam agar tertanam dalam pikiran anak-anak remaja itu diarahkan kepada satu gerakan untuk mendalami fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitarnya. Ya, itu akan lebih efektif untuk mengajak berdakwah. Sebagai contoh, ya, kalau dulu ketika saya kecil, ketika kalian masih taman kanak-kanak, kalau yang namanya apa itu buah jambu air itu warnanya satu pohon berapa warna? Berapa? Jambu air satu pohon itu warna jambunya berapa warna? Berapa? Nah, dua. Apa? Rata-rata satu. Warnanya merah saja, jambu air itu, atau putih, atau abu-abuan. Ini bagi para remaja barangkali tidak akan tertarik untuk mendalami bagaimana Islam melalui kehendak Allah. Pohon itu, satu pohon itu bisa berbuah dengan buah jenis yang sama, jambu air yang sama, tetapi satu pohon itu memiliki warna lebih dari 3 macam. Satu pohon tidak putih saja, ada yang merah. Sini kelompok putih, kelompok merah. Sini kelompok kuning, kelompok abu-abu. Nah, di sini berarti apa? Anak-anak remaja itu diajak untuk meneliti kenapa itu bisa terjadi, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Atau kalau anak-anak remaja itu agar dia bisa apa istilahnya itu diajak mempromosikan dakwah yang tepat dan yang otentik, itu bisa diajak menuju ke alam secara real. Contohnya kalau anak remaja ya sekarang sukanya di spot-spot tepi pantai,
spot yang bernuansa eksotik naturalis, misalnya berbackground gunung, laut, dan lain sebagainya, daripada objek-objek wisata yang buatan seperti patung, menara, itu tidak akan begitu lebih menarik. Jadi kalau bagaimana influence itu bisa diajak berdakwah secara efektif, maka ajakan berdakwah itu materinya benar-benar apa istilahnya itu bisa dirasakan manfaatnya sebagai satu pancingan di antara kalian berempat itu, ya, ada yang apa surat Al-Ikhlas apa dah? Al-Ikhlas itu diawali dengan kalimat apa? Qul huwallahu ahad. Kalau saya tanya berapa ayat? 4. Nah, mungkin tadi kamu agak menghafalkan di hati dulu. Gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, karena kalau misalnya Anas berapa? 1 detik. Tidak bisa jawab. Nah, itu akan menjadi tertarik ketika anak remaja itu diberi cara berdakwah melalui media yang enak, yang tepat. Jadi kalau misalnya surat Al-Lahab pasti 5, Al-Falaq pasti 5, Anas pasti 6, Al-Insyirah pasti 3, Al-Ikhlas pasti 4. Itu ada rumusnya. Al-Adiyat itu pasti 11. Tidak mungkin tidak, itu ada rumusnya. Nah, mungkin di antara saudara sekalian ini tidak akan apa istilahnya itu tertarik ketika cara berdakwah itu secara tradisional. Nah, sama sebenarnya ketika orang diajak untuk mendalami materi yang berkaitan non agama. Contoh, tanggal lahir. Kalian semua punya tanggal lahir. Ketika nanti saya menyampaikan rumus-rumus tertentu, ini, maka saya akan bisa menebak dan bisa mengatakan bagaimana Mbak Ciara itu tanggal lahirnya berapa, bulan apa, tahun berapa, saya bisa. Nah, ini akan menarik remaja untuk mendalami ajaran agama dan lain sebagainya. Jadi influence ataupun juga pengikut itu akan terasa aktif dalam melaksanakan dakwah secara otentik kalau kontennya itu tidak tekstual saja, tapi kontekstual, berarti realitanya seperti apa dan bagaimana. Gitu Pak. Nah, silakan duduk barangkali. Oke, masih ada? Begini Pak, dilihat dari pertanyaan yang di teks ini, teman saya mau menanyakan sesuatu nih di luar dari pertanyaan ini. Silakan. Ini Pak semuanya berkaitan dengan kayak ada seperti kayak terkait media sosial. Sekarang kan banyak film-film kayak mungkin yang film sekali horor tapi tentang agama yang membawa agama gitu Pak. Itu misalkan yang ini tentang kayak kiblat tuh dijadiin ini kayak Ya. agama gitu. Ini ada ya media visual ya, Film-film gitu. Oke, poster tentang kiblat Iya. yang itu antagonistik ya. Iya, Antagonistik karena kepalanya menghadap ke atas, kemudian tangannya membungkuk. Iya. Nah, yang jadi masalah Ya, bagaimana kalau mau naik Bawa saya. Ya, kayak sekarang udah mulai banyak ini kan Pak, bawa agama-agama gitu. ya, kalau menurut saya konten seperti itu justru akan
menjadi tertarik dijelaskan kepada para remaja arti apa, substansi dari orang sholat. Orang sholat itu menghadap kemana? Orang Islam ke bukan ke barat, ke kiblat. Nah, bukan ke barat. Ke barat kan orang Indonesia. Kalau nanti orang Ethiopia, orang Gujarat, orang Mesir, orang Irak tidak mungkin ke barat, gitu kan? Nah, orang sholat itu menghadap ke kiblat. Nah, kenapa kiblatnya orang Indonesia kok ke barat? Karena pusat konsentrasi dalam beribadah itu memang posisinya ada di tanah suci Mekah. Kenapa kok berada di tanah suci Mekah itu kan? Itu adalah sunnatullah. Ya, itu adalah sunnatullah yang harus diyakini. Bagaimana kalau kemudian ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat, atau dia mencoba sholat dengan cara yang aneh, tidak usah menghadap kiblat, atau dia akan menghadap ke tempat sembarangan? Bisa jadi suatu saat orang itu tidak akan menemukan kedamaian. Kalian semua sebagai remaja milenial mungkin pernah menemukan satu video bagaimana orang itu akan merusak Al-Quran, ya kan? Dengan beragam, mau disobek, mau dibakar, mau diinjak-injak, tapi kemudian realita dalam video itu orang langsung mendapatkan balasan langsung dari Allah. Terlepas itu sebuah rekayasa film atau tidak, mungkin kita tidak akan mengerti kan? Tapi itu sangat mungkin terjadi. Karena apa? Agama mengandung kesakralan. Nah, foto itu menjelaskan bahwa orang dalam beribadah itu prinsip harus menghadapkan ke kiblat. Apa yang harus dihadapkan? Satu adalah hatinya, dua adalah fisiknya, tiga adalah pikirannya. Ketika orang itu sholat menghadap ke kiblat yang digambarkan seperti itu dengan bentuk ruku, ruku itu berarti menundukkan kepala, berarti dia adalah memiliki rasa ketawazuan dan rasa kesadaran diri bahwa tidak selayaknya manusia itu menyombongkan diri, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak akan bisa menandinginya. Maka apa? Bentuk ruku itu ya dengan bacaannya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, bukan Subhana Rabbiyal A'la, ya Maha Suci Engkau Allah dan yang Maha Besar. Itu berarti orang sholat mengagungkan asma Allah. Lalu itu tadi kalau kepalanya menghadap ke atas, gimana gitu kan? Kok aneh-aneh ya orang rokok fotonya menghadapkan ke barat? Bisa jadi itu memang adalah rekayasa dari teknologi yang sangat mungkin sekali. Itu menandakan, menggambarkan bahwa orang beribadah sholat khususnya itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan sebatas melaksanakan sholatnya. Sehingga itu media itu antagonis, ya seharusnya menundukkan kepala ke bawah, kenapa kok di atas? Memang substansi dalam sholat itu adalah menghadap Allah. Ainama tuqifu wajhullahi, dimanapun engkau berada, engkau akan menemukan wajah Allah. Nah, wajah Allah itu adalah
wajahnya menghadap kemana? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Itu menandakan bahwa ketika orang sholat itu semata-mata untuk mengabdi dan menyadarkan diri bahwa dia adalah posisinya sebagai hamba Allah. Sedangkan yang dipuja adalah Allah, maka gambar itu diilustrasikan menghadap ke atas. Sehingga apa? Gambar itu hanya untuk memancing, menggerakkan pikiran remaja sekarang. Apakah dia memiliki ide, memiliki gambaran tentang substansi di dalam sholat tersebut? Mungkin begitu? Masih atau cukup? Cukup kayaknya Pak. Iya. Cukup? Cukup. Oh cukup. Ya monggo kalau mau dicukup sebelum ditutup. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada kalian semua, masih sangat muda karena baru semester 2 kurangi 1. Ya, yang saya yakin kemarin menemukan satu satu konsep belajar berbeda ketika kamu SMA dengan sekarang kuliah. Ternyata tidak disangka-sangka kuliah kok malah suruh kesana kemari, apalagi kaitannya dengan teknologi. Yang kedua, masalah keberagamaan itu menjadi penentu sukses. Jadi kalau kalian ingin sukses menjadi sarjana teknologi, karena nanti gelarnya adalah ST, sarjana teknik atau apa? Oh, Eskom, sarjana komputer. Nah, sarjana komputer, maka soal agama itu harus didalami betul. Kenapa? Karena yang namanya komputer itu identik dengan IT. IT itu identik dengan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak tak bisa dilihat, yang konten yang sangat beragam. Ada yang cantik sekali, yang bagus sekali, sampai pada yang tidak pakai baju, gitu kan? Nah, maka apa? Kalau agama itu dijadikan pegangan, insya Allah akan sukses. Secara tidak langsung ya, anak saya yang pertama itu juga alumni Telkom, tetapi bukan universitas, apalagi sekolah tinggi teknik Telkom, bukan. Anak saya alumni SMA Telkom. Nah, SMA Telkom, dia kebetulan waktu itu mengambil RPL. Apa itu? Rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau yang namanya rekayasa perangkat lunak itu berarti dalam game-game sekarang itu bisa diwujudkan dalam bentuk manusia berwajah kucing, manusia berkaki ayam, atau ikan berwajah orang. Itu kan banyak sekarang kan seperti kan? Nah, seperti itu. Jadi tolong masalah ajaran agama betul-betul diperhatikan. Terus yang terakhir dari saya sampaikan terima kasih bisa bersilaturahim ya secara bersama-sama, Mbak Ciara dan kawan-kawan. Sekaligus saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Nah, alangkah baiknya nanti ini dikumpulkan dalam bentuk soft file atau hard file. Oh gitu, artinya nanti akan diolah ya, diolah sembilan rupa. Dalam bentuk apa? Diolah dalam bentuk apa? Artinya apakah itu diolah dalam bentuk konten ragam dinamika pendalaman agama berbasis IT di Universitas Telkom begitu, atau dalam bentuk apa? Memungkinkan tidak orang lain mengakses ini? Memungkinkan.
Siapa itu yang mengunggah? Dosennya atau kelompok? Kelompok, ya. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu nanti bisa kirimkan seperti apa, bagaimana agar nanti bisa saling berbagi. Saya kira begitu Mbak Raisa. Iya. Ya. Saya tutup ya Pak. Begitulah podcast kami hari ini dengan narasumber Bapak Isbul Muflihin. Guru Besar Universitas Islam UIN Seizu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.